Halo guys, welcome back to this channel. Balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Jadi di video kali ini kita bakal compare head to head antara Huawei Nova 7 melawan Poco F2 Pro. Lalu kira-kira di antara kedua HP ini mana yang lebih bagus dan juga lebih worth it buat dibeli? Buat kalian yang penasaran sama jawabannya, langsung aja check this out. Oke, yang pertama kita bakal compare dulu mengenai desain dan juga build quality dari kedua HP ini. Menurut gua secara bahasa desainnya kedua HP ini tuh menampilkan bahasa desain yang berbeda. Dimana di sini Huawei Nova 7 memiliki desain kamera mengotak, sedangkan untuk Poco F2 Pro HP ini memiliki desain kamera membulat. Lalu yang membedakan lainnya di sini Huawei Nova 7 memiliki finishing glossy, sedangkan Poco F2 Pro memiliki finishing matte. Tapi sayangnya aja finishing matte pada Poco F2 Pro ini masih gampang buat nyeplakin sidik jari. Lalu gue jujur aja cukup suka dengan desain dari kedua HP ini, dimana kedua HP ini sama-sama memiliki ciri khas masing-masing. Seperti pada Huawei Nova 7 yang memiliki repetisi logo Nova yang menjadi ciri khas pada HP ini, sedangkan pada Poco F2 Pro HP ini juga memiliki ciri khas yaitu tombol power yang punya aksen merah, serta bentuk kameranya yang membulat yang bikin HP ini tuh jadi kelihatan beda dengan HP lainnya. Lalu untuk build quality-nya sendiri pada bagian depan dan juga belakang kedua HP ini udah sama-sama menggunakan bodi berbahan dasar kaca. Dan untuk frame-nya sendiri HP ini keduanya sama-sama menggunakan frame aluminium. Untuk build quality-nya sendiri kedua HP ini tuh berasa solid banget. Namun di sini feel di tangan Huawei Nova 7 lebih slim dibandingkan dengan Poco F2 Pro. Dan gue juga ngerasa kalau Huawei Nova 7 ini lebih ringan dibandingkan dengan Poco F2 Pro. Lanjut ke bagian depan yaitu layarnya. Di sini Huawei Nova 7 memiliki layar berukuran 6,53 inci dengan pansol, dan untuk panel sendiri HP ini tuh menggunakan panel OLED dengan resolusi Full HD+. Sedangkan untuk Poco F2 Pro HP ini tuh menggunakan layar 6,67 inci full screen dengan panel Super AMOLED dan juga resolusi Full HD+. Lalu karena kedua HP ini sama-sama menggunakan layar bertipe OLED dan juga Super AMOLED, maka kedua HP ini sama-sama memiliki fingerprint dalam layar yang kecepatan bukanya juga cukup cepat. Lanjut ke kualitas layarnya, menurut gua Huawei Nova 7 ini udah cukup bagus, dimana reproduksi warnanya itu cukup vivid dan juga cukup tajam. Tapi gua ngerasa layar dari Poco F2 Pro ini lebih bagus, dimana HP ini punya reproduksi warna yang lebih hidup dan juga lebih tajam apabila dibandingkan dengan Huawei Nova 7. Tapi menurut gua ini wajar-wajar aja karena menurut info dari GSM Arena, layar dari Poco F2 Pro ini udah support HDR, sedangkan layar dari Nova 7 ini belum support HDR. Lanjut ke sektor ketiga yaitu mengenai softwarenya. Di sini Huawei Nova 7 menggunakan EMUI 10 berbasis Android 10, sedangkan pada Poco F2 Pro menggunakan MIUI 12 dan juga Android 10. Di sini gue bisa bilang kalau Poco F2 Pro itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan Huawei Nova 7 karena Poco F2 Pro itu memiliki dukungan Google Mobile Service yang memberi keleluasaan bagi kita untuk download berbagai aplikasi dari Play Store. Sedangkan untuk Huawei Nova 7 HP ini tuh nggak memiliki Google Mobile Service yang bikin kita nggak bisa download aplikasi dari Play Store dan juga ngejalanin aplikasi yang ada kaitannya dengan Google Mobile Service. Lanjut ke sektor dapur pacunya, di sini Huawei Nova 7 dilengkapi dengan chipset Kirin 985 dan HP ini tuh memiliki RAM 8GB dan juga memori internal 256GB. Sedangkan pada Poco F2 Pro HP ini tuh memiliki chipset Qualcomm Snapdragon 865 dan HP ini memiliki RAM 6GB dan juga memori internal 128GB. Untuk Antutunya sendiri di sini Huawei Nova 7 berhasil meraih skor 417.000, sedangkan pada Poco F2 Pro HP ini berhasil meraih skor yang jauh lebih tinggi yaitu 572.000. Untuk performa gamingnya kedua HP sama-sama ngebut menurut gua, dimana gua udah ngetes game PUBG Mobile dan di sini Huawei Nova 7 bisa dimainin di grafik smooth extreme ataupun HDR ultra, sedangkan pada Poco F2 Pro bisa dimainin di setelan mentok HDR extreme. Untuk gameplaynya sendiri gue bisa bilang kedua HP ini tuh sama-sama lancar dan gak ada lag maupun touch delay. Dan yang gue suka suhu dari kedua HP ini tuh sama-sama stabil yang bikin performa dari kedua HP ini pun juga stabil. Tapi di sini menurut gue Poco F2 Pro memiliki keunggulan lebih karena HP ini tuh support grafik HDR Extreme pada game PUBG Mobile dan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Lanjut ke sektor kameranya, di sini kedua HP sama-sama dilengkapi dengan setup 4 buah kamera belakang, di mana untuk Huawei Nova 7 dilengkapi dengan kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, telefoto 8MP dengan 3 kali optical zoom, dan yang terakhir yaitu kamera makro 2MP. Sedangkan untuk Poco F2 Pro HP ini dilengkapi dengan kamera utama 64MP, ultrawide 13MP, 5MP untuk telefoto makro dan juga 2MP untuk depth sensor. Untuk hasil fotonya di sini kedua HP menurut gua sama-sama bisa ngasilin gambar yang bagus di siang hari, tapi gua ngerasa detail dari Huawei Nova 7 ini lebih baik dibandingkan dengan Poco F2 Pro.
Untuk mode makronya di sini gue bisa bilang Poco F2 Pro lebih unggul dibandingkan Huawei Nova 7 karena HP ini tuh menggunakan sistem kamera telefoto makro yang bisa motret dengan jarak yang lebih dekat. Masuk ke mode low light, di sini gue bisa bilang kalau Huawei Nova 7 jauh lebih unggul dibandingkan dengan Poco F2 Pro, di mana di sini pada Huawei Nova 7 bisa ngasilin gambar yang udah bagus dan juga terang meskipun hanya menggunakan mode auto aja. Sedangkan untuk Poco F2 Pro wajib menggunakan mode night mode agar hasilnya tuh bisa kelihatan lebih oke. Untuk lensa ultrawide-nya kedua HP ini sama-sama nggak punya night mode, jadi hasilnya itu menurut gua cenderung gelap. Lanjut ke videografinya, di sini untuk rekaman di 1080p, Nova 7 hanya bisa ngerekam di 30 fps aja dan nggak ada opsi untuk 60 fps. Sedangkan untuk Poco F2 Pro bisa ngerekam di resolusi 60 fps, namun sayangnya hasilnya tuh nggak stabil. Lalu untuk rekaman 4K-nya di sini Huawei Nova 7 bisa ngerekam hingga resolusi 4K 30 fps dan untuk stabilisasinya menurut gua juga masih bagus dan juga masih detail. Sedangkan untuk Poco F2 Pro bisa ngerekam hingga resolusi 4K 30 fps maupun 4K 60 fps. Tapi untuk hasilnya menurut gua 4K 30 fps di Poco F2 Pro ini cenderung oversaturated meskipun stabilisasinya menurut gua bagus-bagus saja. Lalu untuk 4K 60 fps-nya menurut gua Poco F2 Pro ini nggak memiliki stabilisasi sama sekali dan juga makin parahnya lagi warnanya juga kacau. Oh iya, selain itu Poco F2 Pro juga support hingga perekaman 8K 30 fps, tapi sayangnya menurut gue ini tuh cuman gimmick aja karena nggak usable banget. Lanjut ke kamera depannya, di sini Huawei Nova 7 memiliki kamera depan 32 megapiksel f2.2, sedangkan untuk Poco F2 Pro menggunakan pop-up kamera 20 megapiksel f2.2. Untuk hasil foto kamera depannya gue langsung bisa bilang kalau Huawei Nova 7 menang di sektor ini karena hasilnya tuh jauh lebih detail dibandingkan dengan Poco yang hasilnya cenderung soft. Lalu untuk perbandingan hasil video dari kedua HP ini langsung aja kalian bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah perekaman kamera depan dari Huawei Nova 7 di resolusi 4K 30 fps. Kira-kira gimana ya hasilnya? Untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya, langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, ini adalah perekaman kamera depan dari Poco F2 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Kira-kira gimana ya untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi itu semua adalah hasil foto dan juga video dari Huawei Nova 7 dan juga Poco F2 Pro. Dan di sini gue bisa langsung bilang kalau Huawei Nova 7 adalah pemenang di sektor ini. Karena menurut gue jujur aja gue bisa bilang Huawei Nova 7 ini adalah salah satu HP resmi dengan kamera terbaik yang ada di rentang harganya. Lanjut ke sektor audionya, di sini kedua HP sama-sama memiliki setup mono speaker. Lalu untuk kualitas suara sendiri gue bisa bilang kedua HP ini cukup bagus dan juga cukup kencang. Namun gue ngerasa Huawei Nova 7 memiliki kualitas yang sedikit lebih baik, di mana suaranya ini cenderung lebih jernih dan juga lebih bulat dibandingkan dengan Poco F2 Pro. Lalu di sini Poco F2 Pro masih memiliki lubang earphone jack 3,5 mm, sedangkan pada Huawei Nova 7 tuh udah nggak ada, tapi digantiin dengan sebuah dongle yang ada di dalam kotak box pembelian. Lanjut ke sektor baterainya, di sini Huawei Nova 7 memiliki baterai berukuran 4000 mAh, lalu untuk Poco F2 Pro memiliki baterai yang lebih besar yaitu di angka 4700 mAh. Lalu kedua HP ini sama-sama bisa diandalkan untuk satu harian penuh dengan waktu SOT untuk Huawei Nova 7 di angka 6-7 jam, sedangkan Poco F2 Pro bisa mencapai waktu yang lebih lagi yaitu di angka 7-8 jam. Untuk chargernya sendiri, di sini Huawei Nova 7 memiliki charger 40 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam aja. Sedangkan untuk Poco F2 Pro memiliki charger 30 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 20 menit. Lanjut ke sektor harganya, di sini Huawei Nova 7 dengan varian RAM 8GB dan juga memori 256GB dibanderol dengan harga Rp6.900.000. Sedangkan untuk Poco F2 Pro dengan varian RAM 6GB dan juga memori internal 128GB dibanderol dengan harga Rp7 juta. Lalu dengan harga tersebut gue bisa langsung saranin kalian buat beli Poco F2 Pro
Karena HP ini tuh memiliki desain yang nggak pasaran, layar yang udah full screen, chipset yang ngebut banget, dan juga memiliki baterai yang badak banget. Namun untuk urusan kamera dan audio, gue ngerasa Poco F2 Pro ini masih kalah apabila dibandingkan dengan Huawei Nova 7. Tapi gue jujur aja nggak bisa rekomenin Huawei Nova 7 karena HP ini tuh memiliki deal breaker yang parah banget, yaitu ketiadaan Google Mobile Service. Tapi itu semua tergantung juga dari pilihan kalian. Tapi apabila gue harus memilih, gue bakal pilih Poco F2 Pro untuk pilihan gue di video gue kali ini. Oke, jadi segitu dulu aja video kita pada hari ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju. Oke, thank you for watching this video. Gue Bang Jo Review, dan seperti biasa, have a nice day.